narasumber yang menarik nih. Oke, ini udah datang narasumber kita. Halo, halo Ko Felix. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, ini teman-teman, ini co-founder dari Midas Cuan ya teman-teman yang bakal jadi narasumber kita hari ini teman-teman. Gimana kabar hari ini Ko? Baik ya? Baik. Perkenalin, gue host hari ini Diana Pradana dari Sekolah Saham Indonesia ya Ko. Nah mungkin pertama-tama untuk ice breaking dulu nih Ko, kita bahas-bahas dulu lah. Mungkin perkenalan dengan Ko Felix ini nih, mana sih? Kayak gitu. Mungkin aku perkenalkan yang relevan aja di pasar saham ya. Jadi kenalin nama gue Felix. Jadi sekarang itu gue fokus di Midas Cuan sambil invest juga. Pertama kali kenal saham itu sebenarnya waktu SMA. Jadi dulu waktu SMA tuh gue tuh jualan. Gue bilang gue aja ya, jadi lebih santai. Iya, nggak apa-apa. Kita nyantai aja kok. Jadi dulu SMA tuh gue jualan kayak jersey, baju-baju bola gitulah, terus baju-baju sablon. Itu tahun 2010-2011. Nah, terus dari situ dapat lumayan, sebulan dapat lumayan. Habis itu kepo kayak gimana caranya supaya bikin uang ini makin banyak gitu. Terus googling cari how to make money online waktu itu. Terus waktu itu masih zamannya bikin blogspot gitu kan. Ya udah aku coba bikin untuk jualanku. Habis itu aku cari-cari info-info kayak orang-orang kaya di dunia tuh ngapain sih. Oh ternyata pada saat itu Warren Buffett kan, yang nomor 1 tuh Warren Buffett. Ternyata dia dari investasi saham. Oh aku tertarik juga kan gimana caranya invest saham gitu. Akhirnya mau coba buka akun, tapi pada saat itu butuh KTP. Itu aku belum punya kan, jadi aku pikir ya udahlah aku fokus jualan dulu aja sambil sekolah. Baru waktu kuliah aku baru bikin akun dan baru mulai invest dari situ. Habis itu kerja sempat di sekuritas sebentar, kemudian pindah lagi, kemudian bisnis sama teman. Habis itu 2021 kemarin bikin Midas sambil sharing-sharing. Gitu sih. I see, berarti panjang nih ceritanya nih apa ya? Kira-kira itu mulai dari tahun berapa tuh kok mulai belajar sahamnya kok? Kan tadi dari mulai kuliah gitu ya, buka akun sekuritasnya gitu. Itu dari tahun berapa tuh kok? 2014 kayaknya, 2014. Berarti udah 8 tahun lebih Ya, gitu ya terjun di dunia saham kok ya. Nah oke, ini menarik nih ya teman-teman ya. Nah kok selain investasi saham kok ini kan kita tahu ya instrumen investasi itu banyak ya kok, nggak cuma saham, bisa juga ada obligasi, bisa reksadana gitu ya, bahkan juga bisa komoditas gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kok selain investasi selain saham gitu kok? Untuk aku? Iya. Kalau gue sendiri sih 90% gue di saham. Sisanya ya cash, reksadana yang pasar uang untuk darurat aja sih. Tapi 90% itu di saham. Oke, berarti hampir di full saham gitu ya kok. Thank you kok insights-nya. Oke, ini kita langsung ke pembahasan hari ini nih kok. Menurut gue juga lumayan menarik nih ya kan, kalau kita lihat ISG tuh udah berpuluh-puluh tahun lah, belasan tahun gitu ya. Setiap Desember tuh closingnya hijau gitu. Cuma kalau kita lihat di tahun ini kayaknya sih untuk hijau itu chance-nya kecil nih ya. Nah, jadi menurut pandangan Koko nih, ISG di akhir 2022 ini kayak gimana kok? Apakah tiba-tiba di minggu ketiga, minggu keempatnya dia comeback, or justru dia makin jatuh ke bawah gitu? Sekarang ISG berapa ya? Bentar ya, coba aku lihat. Hari ini lumayan naik nih kok. Hari ini naik hampir 1% ya, 6812 ya. Oh, oke. Oh iya, Desember ini turun ya, malah beberapa tahun itu selalu Desember tuh hijau gitu. Tapi kayak tahun ini, aku sih jujur aku nggak tahu apakah di akhir tahun, tutup tahun ini IHSG Desembernya bakal hijau atau tidak. Tapi ya harapan saya sih ya di Desember ya hijau lah, semuanya pengen lah, teman-teman yang sudah invest pengen tetap hijau. Tapi menurutku sih kita nggak perlu terlalu khawatir sih mau Desembernya hijau. Kalau misalnya Desember yang nggak hijau, Januarinya hijau lebih banyak, kan nggak apa-apa juga gitu. Iya, benar. Oke, berarti pandangan dari Ko Felix ini ya masih belum tahu lah ya arah ISG itu mau kemana. Aku nggak bisa prediksi. Terus kalau menurut Ko Felix nih,
kita kan kemarin ada ngeliat ya, ada laporan dari The Fed gitu ya, suku bunga acuan yang naik 50 Ya. basis point. Walaupun sebenarnya itu kan it's a good thing ya. Sebelumnya kan dari 75 basis point turun jadi 50 basis point, tapi kenapa sih justru respons market itu justru jelek? Mulai dari indeks dolarnya, mulai dari tiga indeks utama di US gitu. Itu kenapa justru merah kok menurut pandangan Koko? Eh, ya kalau menurutku sih kalau suku bunga naik itu jadi kayak Warren Buffett bilang kan suku bunga itu seperti gravitasi terhadap eh, value dari saham tersebut. Misalnya kalau suku bunganya contoh misalnya di 5%, value-nya 1.000, kalau misalnya kita pakai discounted cash flow, kita diskonkan cash flow-nya, suku bunganya dengan diskon yang lebih tinggi, misalnya dari 5% jadi 6%, value-nya akan turun gitu. Jadi itu yang hubungannya dengan value saham. Jadi mungkin itu yang terjadi. Jadi ketika kan suku bunga meskipun naiknya lebih lebih rendah, tetap aja naik gitu kan. Sehingga ya kalau misalnya kita diskonkan value-nya ke hari ini, ya value-nya jadi lebih turun. Jadi ya market mungkin responnya seperti itu. Gitu. Oke, I see. Kalau kalau begitu berarti emang di Desember ini susah naik gitu ya, masih BPS-nya masih gede lah ya gitu, suku bunga acuannya masih besar. Oke, nah ini kita masih ngomongin sama suku bunga acuan nih kok. Ya. Kan kalau kita lihat banking itu di half 2022 ya, half keduanya itu banking naik kencang tuh kok. Tapi di Desember justru di lelang asing, oke. Kita lihat foreign flow saham banking itu udah mulai turun kok di bulan 12. Itu menurut kau gimana kok? Kalau banking menurutku tetap menarik ya dari sisi industrinya tetap menarik meskipun suku bunganya tinggi. Jadi karena tidak semua bank itu kan sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bedah bank itu ada namanya kasa rasio. Kasa rasio itu apa? Jadi di misalnya kita kan naruh duit ke bank tuh ada dalam bentuk tabungan, ada yang deposito. Nah, kasa itu adalah tabungan tadi. Jadi dari seluruh dana misalnya bank ngumpulin ada 100 triliun nih dana pihak ketiga, tabungan, deposito, giro ada 100 triliun contoh. Nah, kasanya itu let's say 70%, 60%, artinya apa? Sebagian besar dari dana yang dikumpulkan di bank tersebut itu dananya murah. Dana murah tuh maksudnya apa? Kayak tabungan gitu kan murah ya. Kita kan bunga tabungan murah di bawah 1% bahkan. Nah, dana mahal tuh deposito bunganya mungkin 3%, 4%. Kalau misalnya suku bunga naik, itu ngefeknya kemana? Ngefeknya ke deposito. Akhirnya kan bank harus bayar lebih mahal untuk deposito. Jadi kalau misalnya bank-bank yang kasar rasionya gede, ya itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu mereka karena mereka banyaknya tuh dana murah gitu. Jadi dari sisi bahan baku ya, tanda kutip bahan baku, bank-bank yang kasanya itu besar sebenarnya di tengah kenaikan suku bunga harusnya mereka tuh kuat gitu, resilient karena cost-nya tuh nggak terlalu naik, nggak terlalu tinggi gitu. Nah itu satu. Terus pilihan kedua bisa jadi bank-bank itu ya mungkin kasar rasionya lebih lebih rendah, jadi mereka punya rasio depositonya lebih besar gitu ya, jadi mereka bayar bunganya lebih besar. Kita cek lagi apakah bank-bank ini tuh oke sekarang suku bunga naik, tapi kan naiknya nggak mungkin selamanya kan, bisa jadi tahun depannya turun gitu kan, kalau bisa tahun depannya turun, cost-nya bisa turun. Kita cek gimana cara mereka ngucurin kreditnya, apakah selama ini kredit yang mereka kucurin itu berkualitas, mereka bisa collect dengan baik segala macam. Kalau misalnya itu bisa mereka lakukan, ya sekarang sementara doang suku bunga naik. Ketika nanti suku bunga turun, ya mereka tetap akan panen sih pada. Jadi menurut gue saham bank tetap menarik. Oke, sih. Nah, kalau gue lihat nih kok ya, kan gue juga pantau banks nih kok. Sebenarnya itu banyak investor luar itu kan ngincer growth gitu ya kok. Maksudnya dari kuartal 1 ke kuartal 2 kalau ada growth itu biasa akumulasinya gede tuh oleh asing. Nah, tapi kan kalau kita lihat di pertengahan kedua 2022 mulai dari bulan 7 sampai 12 itu kan suku bunga acuan naik tuh kok. Berarti dengan kata lain si banking ini pendapatan kreditnya nambah nih kok, ya kan? Gimana kalau misalkan nanti di tahun 2023 ketika suku bunga acuan turun kok, itu kan pasti ngefek banget tuh ke pendapatannya karena kemungkinan besar pendapatan kreditnya menurun gitu. Itu gimana kok? Itu nanti akan berbarengan karena kan dia punya cost juga dalam bergantung dengan suku bunga. Jadi misalnya costnya naik 1%, dia punya kredit naik 1%, ya itu kan imbang jadinya. Tapi kalau misalnya nanti
suku bunganya turun, ya cost-nya juga turun, pendapatannya juga turun. Jadi in terms of margin-nya sebenarnya menurutku ya tetap akan menarik aja. Dan kalau misalnya asing itu keluar, menurutku ya karena banyak orang tuh mikir investor besar itu time frame-nya panjang, kan enggak. Investor besar besok ada juga yang time frame-nya pendek gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa berpikir lebih panjang, ya kita tahu bahwa kondisi sekarang itu sementara, suku bunga tinggi itu sementara, pada akhirnya perbankan tuh akan menikmati profit yang lebih besar, lebih tebal lagi dalam jangka panjang. Justru kesempatan bagi kita untuk collect saham-saham bank-bank yang bagus, yang mereka punya kualitas kredit yang bagus, mereka punya kualitas deposito dana pihak ketiganya bagus, manajemennya bagus ya. Kalau misalnya kita bisa collect saham-saham kayak gitu yang dibuang oleh asing, kita dapat harta karun lah di pasar saham. Benar. Oke kok, ini pertanyaan pribadi dari gue nih kok. Kok Felix ini sebenarnya fokusnya ke swing, ke short term, atau ke investing nih kok? Paling banyak. Kan gue tahu nih biasa orang gameplaynya banyak gitu ya kok ya, tapi kok Felix ini lebih fokus ke arah mana nih kok? Aku full investing. Oh, full investing, oke. Berarti sekarang lagi pegang bank sebanyak nih. Enggak Oke. juga. Oh enggak. Masih sektor Oke. nanti. Oke. Nah, ini kan kemarin, gue back lagi ke laporan CPI ya, laporan The Fed gitu. Nah, itu sebenarnya kan banyak market yang justru responnya itu negatif, cenderung negatif ya kok. Itu apakah hanya untuk short term atau justru udah price in ke 2023 nanti kok? Kan karena gue udah baca news nih kok, kalau misalkan suku bunga acuan itu bakal naik ke 5,1% di akhir 2023. Nah, itu udah price in atau belum ini kok? Kayak gitu. Soalnya kan kalau kita lihat nih data historinya itu sebenarnya suku bunga acuan itu paling tinggi di angka 5% ya kok. Tapi kalau kita lihat The Fed ini sekarang dia mau naikin ke angka 5,1%. Itu menurut pandangan Koko Felix gimana tuh kok? Pandanganku sebenarnya tetap sama sih. Setelah sampai ke 5,1 itu, and then what gitu? Apakah kemungkinannya bakal diturunkan atau tetap naik? Karena kita lihat data deh, suku bunga itu kan nanti hubungannya dengan inflasi, dan kalau misalnya inflasinya tinggi baru suku bunga naik untuk menurunkan inflasi itu. Nah, inflasi di US juga udah mulai melandai kan, sudah mulai turun. Memang suku bunga dinaikkan mungkin supaya sebagai buffer atau I don't know lah gimana dengan langkah The Fed dari sisi makro. Tapi yang jelas inflasi itu sudah mulai lebih jinak dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan karena suku bunganya naik, itu menurut saya ya jadi buffer aja supaya nanti inflasinya lebih turun lagi. Dan kalau misalnya nanti inflasinya lebih turun lagi, suku bunga nggak mungkin naik lagi kan. Pasti akan di-adjust tuh, diturunin supaya ya udah supaya lebih cool down juga. Jadi kalau menurutku, kalau misalnya memang The Fed masih naikin suku bunga untuk misalnya sampai tahun depan atau seterusnya, ya it's a buying opportunity. Karena kalau misalnya 2023 pun suku bunga naik dan pasar sahamnya masih turun, menurutku itu jadi satu buying opportunity untuk 2024 berikutnya gitu. Karena kalau kita di saham ya mungkin ada banyak cara pandang, tapi kalau misalnya teman-teman yang long term ngelihat kok misalnya suku bunga naik, harga sahamnya turun, ya simply collect aja saham-saham bagus yang harganya murah. Sooner or later nggak mungkin suku bunga naik selamanya kan, nanti akan ada one day suku bunga turun. Ketika suku bunga turun, kita baru mau ngincar saham-saham bagus, kebanyakan sudah naik semua. Jadi ya kesempatannya justru waktu ketika suku bunga lagi dinaikin itu. Nah, kalau misalnya masalah price in atau tidak, jujur aku kurang bisa tahu ya untuk membaca itu semua. Tapi yang aku tahu ya selama kita fokusnya di situ, kita fokusnya ke saham-saham bagus, ketika dia lagi turun ya kita biasanya hasilnya akan bagus. Oke. Ini gue balik lagi nih, kita ngomongin ke CPI nih kok. Kan kemarin kita lihat CPI udah turun kok. Cuma kalau beberapa hari belakang ini kita lihat saham-saham consumer staples itu lagi diakumulasi asing kok. Pandangan Koko itu gimana? Apakah asing ini udah mau prepare, mau ada resesi gitu di 2023, atau emang lagi tiba-tiba emang lagi sektor itu aja yang lagi hoki gitu? Kalau kita lihat sektornya, consumer itu sebenarnya menarik. Kenapa? Karena biasanya mereka bisa naikin harga. Karena kan mereka punya cost-nya naik tuh. Misalnya bahan bakunya mereka naik.
Kayak kemarin betul. BBM naik, pasti mereka punya bahan baku naik kan, mereka punya input cost-nya tuh naik. Nah, cuma data kemarin di kita inflasinya sudah mulai cooling down, dan kalau misalnya kita lihat produk-produk yang dijual oleh emiten-emiten consumer itu sudah naik harganya.